Pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat struktur ilmu pengetahuan itu kita bagi dua aja. Ada ilmu pengetahuan alam dan ada ilmu pengetahuan sosial. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan ini, sosial ini banyak. Ya. Di sini ada ilmu komunikasi, di sini ada ilmu dakwah, di sini ada, saya golongkan ilmu sosial Pak ya, ilmu dakwah bisa juga ini kita golongkan kepada ilmu agama, ilmu sosiologi misalnya, hukum, ya, dan lain-lain. Nah, kita kan berada di sini, ya. Kemudian dari sini nanti ada paradigma, ya, ada 4 paradigma. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah paradigma ada namanya pendekatan. Ya. Ini kita opat ke sini. Ini bisa dibagi 3. Ada kualitatif, kuantitatif, mix atau campuran. Ya. Kemudian di sini ada teori. Ya. Nah, teori ini banyak ragam ini, teori. Ada banyak macam sini teori, macam-macam, ya. Banyak sekali teori sini. Banyak sekali teori. Ya, yang sudah kita bahas tadi bisa sampai 3 sampai berapa. Nah, kemudian dari setiap teori ini, misalnya teori new media, teori new media teknologi, ya, menurut Rogers, ya, ini salah satu teori. Satu teori nanti itu ada namanya konsep dasar. Konsep dasar itu penjelasannya, new media adalah bla 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 bla. Ini konsep dasar, konsep. Nah, selain satu teori, selain punya konsep, dia juga punya variabel atau indikator. Rogers punya 3 variabel atau indikator. Pertama, interaktivitas, demasified, asinkronos. Penelitian kita, Pak, itu penelitian kita harus sampai di sini. Jadi dalam mencari teori, betul-betul kita harus sampai ke variabel. Nah, setelah nanti kita dapat variabel, inilah yang nanti menjadi guide dalam interview atau pengambilan data untuk penelitian kualitatif. Dan untuk penelitian kuantitatif, inilah yang menjadi kuesioner. Penelitian kita untuk kuantitatif itu harus sampai di kuesioner. Penelitian kita untuk kualitatif harus sampai di guide interview atau guide observasi. Ya. Nah, bisakah Bapak menjelaskan dari tadi kita punya bidang ilmu, kita pakai paradigma apa, pendekatan apa, teori apa, kemudian dapat konsep dasarnya, variabelnya, sampai kita bikin pedoman wawancara, pedoman pengamatan, pedoman penelusuran
atau kuesioner. Kalau Bapak sudah bisa sampai di sini, kalau sudah bisa sampai di sini, disitulah tempatnya kita melakukan penelitian. Jadi kalau Bapak baru sampai di teori, misalnya Bapak agenda setting, itu belum Pak, belum bisa kita penelitian itu Pak. Kenapa? Karena kita belum tahu konsep dasarnya, belum tahu variabelnya. Mungkin kita tahu konsep dasar, belum tahu variabel, belum tentu kita tahu bikin lagi instrumennya. Ya. Belum tentu kita tahu bikin kuesioner. Jadi di mana tempatnya kita main, di mana bidang operasionalnya itu penelitian, di sini Pak. Ini wilayahnya. Jadi kita punya bidang operasional itu Pak, bukan di sini, bukan di sini. Orang bilang kualitatif, oke. Tapi bisa tidak dari kualitatif itu sampai ke sini? Oke? Nah, jadi caranya Pak, setelah kita punya fokus, contoh tadi ya, misalnya contoh judul, penggunaan Instagram sebagai media kampanye bagi si A. Nah, kemudian kita menggunakan teori new media, teori ini. Nah, kemudian teori itu kita harus tahu konsep dasarnya. New media adalah bla bla bla, yang dimaksud di sini adalah aplikasi Instagram. Kemudian indikator variabel penelitiannya ada 3, bagaimana interaktivitasnya, bagaimana demasifikasi pesannya, dan bagaimana asinkronos pesannya. Ya. Nah, setelah itu ini kita paham, baru kita buatkan instrumen. Jadi sebenarnya penelitian itu Pak harus sampai di instrumen. Apakah instrumen itu Pak dipengaruhi dengan rumus masalah atau apa ini? Iya, jelas. Kalau rumus masalah tadi 3, berarti instrumen satu rumus masalah bisa. Iya, itu rumus masalah 3. 1, 2, 3. Ya, 1 di sini tadi pesan, di sini resepsi, di sini respon. Maka otomatis kita juga membuat 3 instrumen. Kita bikin 3 lembar wawancara. 3 lembar. 3 lembar wawancara, 1 bertanya mengenai pesan, 1 bertanya mengenai interaktivitas, 1 bertanya mengenai respon. Berapa soal dalam satu instrumen itu Pak minimal? Kalau kualitatif ada namanya saturasi, titik jenuh. Misalnya kita bertanya dulu 1, dia jawab. Bertanya 2, dia jawab. Bertanya 3, dia jawab. Bertanya 4, dia jawab. Bertanya 5, mulai berputar-putar. Itu tuh yang bilang tadi di pertanyaan 4. Kita tambah lagi pertanyaan, berputar-putar. Ini tuh aja, berarti titik jenuhnya di pertanyaan 4. Meskipun soal 10. Iya. Kita tanya lagi, Pak, kira-kira yang bisa jawab ini siapa? Kira-kira yang lebih tahu ini siapa Pak? Wadah, nenek saya, bapak saya, betulnya waktu itu dia pelakunya. Kita pergi lagi tanya, Bapak ini tadi anaknya. Kita pergi tanya bapaknya. Bapaknya langsung kita tanya pertanyaan 5. Karena sudah minta jawab pertanyaan 4. Titik jenuh di situ ya. Titik jenuh di sini. Oke Pak, kalau sudah paham sedikit itu. Ketika titik jenuh sudah kita paham, jangan lagi tanya terus. Untuk apa tanya terus? Itu sudah dipaham, itu ya. Saya intinya. Iya. Nah, nanti di sini dia jawab lagi. Pertanyaan 5 oke, pertanyaan 6 oke, pertanyaan 7 mulai berputar-putar lagi. Apakah instrumen wawancara ini kan wawancara struktur? Oke. Nah, instrumen wawancara tidak. Apakah instrumen tidak terstruktur? Oke.
bisa menambah digit naik di titik jenuh tadi 4 soal 10 di bermain berputar di 4 sudah dibaca. Bisa. Apakah wawancara instrumen tak terstruktur itu bisa mendongkrak sampai 7 digit atau 6 digit? Bisa ya. Itu perangnya ya. Ya, misalnya kebetulan ini tadi memang dikuasai ini jalan ceritanya. Dikuasai jalan ceritanya. Ini memang dia ketahui ini ahli, ada keahliannya. Maka di pertanyaan apa ini kita belokkan ke ahliannya ini, tapi masih berkaitan ini tadi. Kita belokkan di sini, kita masuk. Oh, Bapak dulu waktu kejadian itu tidak ada di tempat ya Pak. Siapa yang hadir di situ? Bapak saya, kakak saya, adik saya. Kau di mana? Saya tidak di situ. Terus Bapak dalam kejadian ini di mana posisinya? Oh, saya cuma menyimpan arsip. Nah, ini dia, menyimpan arsip. Bukan pelaku, tapi dia menyimpan arsip. Wih, menarik ini. Langsung kita belok, Pak. Arsip-arsip apa saja yang sudah Bapak simpan? Ini tidak ada di dalam pertanyaan tadi nih, rencana. Oh, tidak masuk struktur? Tidak masuk dalam struktur. Interview. Karena di sini sudah saturasi ini tadi, dan di sini memunculkan satu temuan baru, memunculkan informasi baru. Oh, ini ada arsip Pak. Oh, arsipnya apa saja? Kita tanya ini. Sampai batas-batas, ya memang masih memungkinkan. Oke Pak. Jadi jangan juga dilewatkan ini kalau memang di sini ada kemungkinan kita mendapatkan data yang penting dan menarik. Ya, tapi jangan juga jangan terbawa gitu ya. Makanya ada batasan penelitian. Karena kalau ini mau diikuti tidak ada bisa-bisa penelitian. Ya, makanya langsung dibatasi cepat. Prinsipnya dalam mengambil data lebih baik lebih daripada kurang. Ya. Oke? Iya Pak, kalau misalnya di titik jenuh tadi di interview struktur kita dapat digit di 4, tambah dengan interview non struktur dapat 3 poin berarti 7. Apakah nanti narasi dari subjektivitasnya penulis, karena kan kalau kualitatif harus ada kita bermain di antara etika dan apalagi satu tadi. Kalau etika itu kan lebih cenderungnya apa? Cenderungnya peneliti menarasikan, berarti subjektivitasnya lebih dominan. Kalau apim ya, etik dan apalagi satu tadi epis. Ya. Epis berarti epis itu lebih cenderung yang lebih bernarasi kebenaran dominannya itu adalah subjek yang diteliti. Jadi bagaimana seorang peneliti itu lebih mengcombine dua ini tadi, epis dengan etiknya itu dalam kutipan langsung dan kutipan tidak langsung di disertasi itu seperti apa yang eloknya di situ. Karena nanti ada kutipan langsung dari hasil interview, kan tidak mungkin semua. Berarti ada nanti kutipan langsung dan ada juga nanti kutipan tidak langsung seperti apa itu. Sudah paham. Hasilnya nanti Bapak bikinkan poin-poin. Poin 1 sesuai teori. Apa interaktivitas. Poin 2 demasified. Ketiga sinkronos. Oh, ternyata Bapak temukan lagi dari hasil ini tadi. Oh, ternyata ada kait temukan. Apa itu? Misalnya pengarsipan, arsip. Ini adalah hasil penelitiannya. Teori 3, hasil 4. Karena memang tidak wajib 3.
Terus bagaimana supaya ini menjadi temuan? Nah, kita bikinkan model. Kalau menurut modelnya misalnya Rogers itu ada 3. Ini model teori. Kemudian model lapangan ada 4. Ini model lapangan, belum ditemuan ini Pak, belum di novelty ini. Nanti kita bikin alternatif. Kita kaji ini apakah yang 4 ini sudah cocok, sudah pas sesuai teori, sesuai kajian kita, atau tidak, atau kita mau tambah. Kalau menurut penilaiannya Bapak, 4 ini sudah cocok, yang jelas ini sudah beda dengan teori, ini sudah bisa jadi model alternatif sekaligus model lapangan. Tapi kalau hasil dari penelitiannya Bapak, oh Pak ini masih kurang, bagusnya 5. Bikin deh 5. Inilah temuannya Bapak novelty. Inilah yang membuat Bapak doktor. Oke. Jadi ini modelnya kita kasih ini nama model interaktif new media, misalnya model Nurdin interaktif new media berbasis 5 komponen. Ini temuannya Pak. Iya, barakallah. Salam sukses dari Endes.